Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, sahabat Percikan Iman, Majelis Percikan Iman, baik yang hadir di sini ataupun yang ada di rumah masing-masing melalui media sosial secara online. Hari ini kita akan bahas hidup penuh asa. Apa judulnya? Asa itu apa? Nah, kata siapa? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, asa itu artinya harapan atau semangat. Jadi supaya Anda tidak bilang katanya, enggak. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kan asa itu bahasa Indonesia. Nah, saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, asa itu artinya harapan. Asa itu artinya semangat. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, perlu diketahui bahwa yang namanya asa, yang namanya harapan, yang namanya semangat itu sama esensialnya bagi kehidupan seperti udara yang kita hirup. Artinya kita tidak akan pernah bisa hidup dengan baik kalau tidak punya asa, kalau tidak punya harapan, kalau kita tidak punya semangat. Ya. Saya yakin bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan itu karena kita punya harapan. Di sini ada pendaki gunung. Ningali wajah nama mual ayat. Pak Engkon pendaki gunung tuh. Gunung Garut. Bu, Pak, kenapa ada yang bisa menundukkan gunung tertinggi di Indonesia? Apa? Jaya Wijaya. Gunung tertinggi di dunia? Everest. Saya ngobrol dengan orang-orang yang suka mendaki. Kenapa mereka punya energi? Karena mereka punya harapan, punya semangat, bisa menancapkan bendera di sana. Bisa menginjakkan kaki di atas puncak gunung. Maka sedahsyat apapun medan untuk menundukkan Gunung Jaya Wijaya kalau di Indonesia atau Everest. Di mana itu? Di Nepal. Nepal. Geleh Nepal. Nepal. Nepal teh di mana? Di Irian. Irian. Nah, Nepal Irian. Jaya Wijaya kakara di mana? Perbatasan India dan Ibu guru sanes benten guru mah bisa. Perbatasan antara India dan Cina ya. Saya lemah sekali di pelajaran geografi ya. Gitu. Geografi. Kebayang sama Anda, kenapa orang itu bisa menundukkan gunung-gunung yang tinggi dan itu membahayakan? Karena ada asa. Karena ada semangat. Karena ada harapan. Gitu. Saya nonton beberapa video yang membuat saya menitikan air mata. Ada seorang diwawancarai di televisi ya. Di belakangnya si rumah-rumah itu sudah hancur lebur di Palestina. Tapi dia masih menyebutkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal di belakang dia itu apartemennya, rumahnya sudah rata dengan tanah, dihancurkan oleh penjajah. Ya. Jadi saya selalu memposisikan bahwa Palestina dijajah, Israel penjajah. Mirip seperti Indonesia dijajah, waktu itu Belanda penjajah. Jadi Anda di otaknya kudu tertanam bahwa Palestina itu negara yang tidak merdeka, belum merdeka karena dijajah oleh Israel. Nah,
kebayang nggak anak dia meninggal, orang tua dia meninggal, dia cuma tinggal sendirian, ya begitu. Di belakang dia itu masih kepul asap bekas dihancurkan, tapi dia masih dengan wajah yang penuh ceria mengatakan, ibu saya, bapak saya, anak saya sudah mendahului saya di surga. Ya, saya tinggal menyusul. Bu, Pak, itu bisa mengatakan begitu karena ada harapan. Ada anak kecil, ini sebenarnya saya ada di YouTube, itu ada sama saya disimpan ya Ustaz, tapi kan bisa diputar di dia ya. Dan gitu. Ada seorang anak yang anak perempuan, lucu, cantik ya kan gitu. Sambil berdarah-darah dia katakan ya, saya yakin Allah satu saat akan memuliakan saya. Walaupun saya tidak tahu bapak dan ibu saya belum ditemukan di atas reruntuhan itu. Maksud saya gini, ini anak-anak ini bisa ngomong begitu karena sudah diajarin oleh orang tuanya. Kamu tuh kudu punya harapan. Kalaupun kamu mati, kita bertemu di surga. Gitu. Nah, jadi harapan itulah yang kemudian menjadi energi gitu. Tidak terceritakan mereka itu kan air terbatas, sumber listrik terbatas. Mereka antri untuk ngecas, tidak berantem, ya. Antri untuk mendapatkan air bersih. Mereka saling mendahulukan mana yang tua, didahulukan. Itu karena ada suatu harapan. Jadi memang dalam hidup ini teman-teman, kita tuh harus punya asa. Ada seorang istri yang dizolimi oleh suaminya, dia tidak minta cerai. Kata teman-temannya, bodoh siamaneh, bodoh. Mungkin enggak diomongin bodoh. Karena si teteh etate punya warung, punya usaha. Suamina gawe judi, ya, mabok. Padahal kalau si teteh itu menggugat cerai bisa. Tapi tidak. Ya. Kenapa? Ternyata dia mengatakan, semoga ini jadi pintu surga saya. Salah gak sih kalau orang punya harapan, gak apa-apa saya jalani saja. Semoga ini jadi pintu surga saya. Salah gak? Dia punya harapan. Tapi kalau dia gugat cerai, boleh gak Pak? Saya nanya ke Bapak-bapak. Boleh Pak? Boleh, boleh. Kalau seorang istri tidak dinafkahi oleh suami, bahkan diperlakukan kasar, suaminya hanya bikin masalah pada keluarga dengan judinya, dengan pergaulannya yang buruk. Kalau istri itu menggugat cerai, boleh. Tidak dosa, Bu. Gitu. Tapi juga kalau ada orang yang bertahan, enggak, biarin aja. Semoga ini jadi pintu surga saya. Seperti halnya Asia. Asia enggak menggugat cerai suaminya. Ya. Daraja merenanya. Nah. Saya mah ingin surga. Kata Asia, Robbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, saya mah ingin surga saja. Jadi teman-teman, jangan dianggap sederhana itu harapan. Jadi harapan itu akan jadi energi yang hebat. Saya yakin di antara ibu bapak, tidak semua mudah datang ke sini. Ya, ada yang mudah teh kan. Pagi-pagi tos sagala siap, da aya nu nyiapkeun. Dia mah gugah, ibak, wudu, dandan. Sarapan sudah ada yang tersedia. Pergi ke sini sudah ada sopir abadi yaitu suami. Kan gitu. Ke sini itu benar-benar nyaman tanpa perjuangan. Ada. Tapi ada juga Masya Allah. Di maghrib kamari kene geus sagala sisi persiapan. Jadi persiapan teh bukan dari subuh, ti maghrib. Ti maghrib kene. Wow, zapak pik pak. Ya. Tapi pertanyaannya, kenapa Anda tiap minggu ke sini?
Padahal orang yang lihat Anda mah, uyuhan eta si tetehnya. Tiap minggu ke Arjasari, uyuhan. Bu, tahu uyuhan bahasa Indonesianya apa ya usadaannya? Ya maksudnya gini, kok mau-maunya sih? Saya yakin Anda berjuang karena ada harapan. Ada harapan. Harapan, ya dosa saya teh banyak, paling tidak diampunilah setiap langkah dosa saya. Diangkat derajat, ya diberkahi. Kan dari Senin sampai Sabtu belum tentu banyak ibadah kita teh. Cik atuh minggu mah tempat memanen ibadah gitu. Maksudnya gini, dengan harapan itu saudara-saudara kita bakal punya energi. Makanya saya bilang asa, harapan ya itu merupakan energi yang membuat seseorang itu bisa bertahan. Seorang itu bertahan. Makanya kita dilarang untuk putus asa. Asa itu apa? Kalau tidak punya harapan, putus asa. Kan gitu. Asa itu kan harapan. Berarti kalau tidak punya harapan, nah Islam mengharamkan kita ini putus asa. Islam mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa. Ustaz Aan tolong dicek surat Ali Imran. Ya. Kalau nggak salah 139. Surat ketiga 139. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين Sadaqallahul azim. Nah ini yang menjadi dasar bahwa Islam mengajari kita untuk selalu punya harapan. Islam mengajari kita untuk selalu punya semangat, ya. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu merasa lemah, jangan kamu bersedih. Merasa lemah itu maksudnya kamu jangan putus asa. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ngomong ke anak itu harus bersifat memberikan harapan. Jangan malah omongan kita menjatuhkan mental. Mama, aku bahasa Inggrisnya jelek terus, nilai teh paling gede 76. Nah, jangan khawatir. Yang penting kamu belajar terus. Mama punya teman dulu bahasa Inggrisnya jelek, sekarang dia doktornya sekolah di Amerika. Sok, gak usah takut, gitu. Mama, aku bahasa Inggrisnya jeleknya dah juga bapak maneh, kamu mah sudah turunan mal bisa tuh dah gawe dahar kurupuk maneh mah. Nah, jadi Bu, Ibu teh kudu ya itu ya. Jadi maksudnya kita itu harus selalu memberikan motivasi. Wala tahinu, kamu jangan merasa lemah, jangan putus asa. Kamu itu mulia. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu paling tinggi derajatnya jika beriman. Jadi kita kudu punya harapan kalau iman kita kuat, Allah akan meninggikan derajat kita. Nah, ini pun persis
yang diajarkan Rasul kalau kita nengok orang sakit. Kalau nengok orang sakit itu tumbuhkan harapan sembuh kata Nabi. Ya. Jadi kalau ada orang sakit, tanamkan bahwa ibu sembuh, ibu sehat. Gitu. Ada orang yang dirawat, sakit apa Pak? Tipes Pak, insya Allah Bapak sembuh. Nanti ngaji lagi dengan saya ya di Arjasari. Sehat Bapak, gitu. Bapak sakit apa? Tifus Pak. Udah berapa hari Pak? Udah 3 hari. Nah tetangga saya mah mawatna hari ke-5. Tipes oge. Bahkan tetangga saya mah parah pisan, Bapak mah parah pisan. Kade ya di Bandung teh geus 7 nu maot teh. Walaupun benar tong diomongkeun. Jangan diomongin. Jadi ternyata kita ini dalam hidup harus selalu menumbuhkan asa, menumbuhkan harapan, menumbuhkan semangat gitu. Ada seorang istri dia baca Quran, ya, salah wae. Ya. Gurunya kan Ustadz Aan. Ya. Salah doi, Ustadz saya mah gak akan ngaji lagi, gak bisa-bisa. Nah Ustadz Aan teh guruna hebat. Ibu, walaupun ibu gak bisa, setiap huruf yang ibu baca itu berpahala. Ya, minimal ibu cari pahala aja. Gitu. Walaupun dia teh geus rudet. Ngajarin si ibu eta teh. Rudet luar biasa. Nah, artinya apa? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Kamu itu tinggi derajatnya kalau kamu beriman. Nah, lalu diberi contoh. Kalau kamu sekarang mengalami keterpurukan, tak selamanya terpuruk. Lalu diberi contoh tentang keadaan atau kejadian saat perang Badar dan perang Uhud. Jadi teman-teman semuanya, Nabi SAW itu hijrah dari Makkah ke Madinah. Perjalanan dari Makkah ke Madinah itu 16 hari loh. 16 hari, kebayang gak sama Anda? Saya, Ustadz Aan, waktu umroh dari Makkah ke Madinah kalau pakai kereta cuma 2,5 jam. Kereta api cepat. Kalau pakai bis 6 jam. Nabi itu 16 hari. Ya, 16 hari. Begitu nyampe di Madinah, ya, beliau membangun Masjid Quba. Makanya tiap minggu beliau ke Quba. Quba, sunnah kita sholat di Quba. Gitu. Nah, ibu bapak, ya, baru aja setahun Nabi di Madinah, orang-orang kafir Quraisy tidak rela Islam menyebar di Madinah. Padahal Anda tahu jarak dari Makkah ke Madinah itu 416 kilometer. Ditempuh 16 hari. Ya, mereka berjuang bagaimana supaya Islam ini bisa ditumpas. Akhirnya tahun kedua hijrah terjadilah sebuah peperangan namanya Perang Badar. Kita kalau haji atau umroh tidak ziarah ke Badar karena dari Masjid Nabawi ke Badar itu cukup jauh 132 kilo. Badar itu nama sumur. Nah, dalam peperangan itu umat Islam menang. Walaupun jumlahnya cuma 314 orang, mereka 314, mereka 1.000 orang dan yang 1.000 itu tentara-tentara terlatih. Tapi mereka bisa dikalahkan. 70 orang kafir Quraisy mati, 70 ditawan. 14 orang kaum muslimin syahid. Padahal itu peperangan pertama yang mana umat Islam tidak punya pengalaman sama sekali. Mereka ingin balas dendam. Tahun ketiga hijrah terjadi perang Uhud. Nah, kalau ke Uhud kita berkunjung ke sana, ya. Nah, di Uhud umat Islam mengalami kekalahan. Maka di ayat ini dikatakan wal iyam saskur korhun faqad masal qauma korhum mislu. Jika kamu terluka di perang Uhud, karena saat perang Uhud itu Rasulullah saja berdarah-darah. Sampai ada sahabat yang tidak mengenali wajah Rasul karena berlumuran darah kan gitu. Dan ada sejumlah sahabat yang gugur sebagai syuhada. Makanya Bapak Ibu kalau ke Uhud kita ziarah juga ke kuburan para syuhada. Sampai sekarang masih ada itu kuburan. Nah,
Jika kamu terluka pada perang Uhud, mereka pun terluka serupa di perang Badar. Nah, kalimat pentingnya, masa kemenangan dan kekalahan itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Jadi ini rumusnya. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Roda kehidupan itu bergerak, dipergilirkan. Jadi kalau ibu sekarang sedih, insya Allah satu saat ibu bahagia. Ya, jika ya banyak yang sedih karena yang aminnya lebih banyak kan gitu. Nah, dan ketika kita bahagia, kudu banyak bersyukur. Karena boleh jadi Allah menguji dengan kesedihan. Kesedihan seperti apa? Kita nggak tahu. Ya, jadi kalau kita lagi bahagia, baik-baik saja, kudu banyak bersyukur gitu. Banyak berterima kasih. Kenapa? Karena boleh jadi Allah menguji kita dengan kesedihan. Seperti apa? Kita nggak tahu. Dan kalau Anda sekarang mengalami keterpurukan, wala tahinu wala tahzanu. Kamu jangan putus asa, jangan kamu putus harapan. Kenapa? Karena watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Roda kehidupan itu kami putar antar manusia, gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku tercinta, di dalam Al-Qur'an kata putus asa ya, itu disebut dengan 3 istilah. Jadi di dalam Al-Qur'an kata putus asa disebut dengan 3 istilah. Pertama, ya'isa. Ya'isa itu artinya putus asa karena tidak bisa mencapai atau mewujudkan keinginan. Jadi di dalam Al-Quran kata putus asa itu disebut dengan 3 istilah. Pertama, ya'isa. Ya'isa itu apa? Putus asa karena tidak bisa mencapai keinginan. Ya. Bapak Ibu sekalian, manusia itu kan punya keinginan. Ya. Semua yang hadir di sini punya keinginan. Ada orang yang tidak bisa mencapai keinginan itu, tapi dia mau terima. Ya nggak apa-apa. Ada orang yang datang ke MPI ingin ya beli seblak. Seblak di dia mah beda. Seblak. Bu, pas datang ke sini habis. Apa kata Anda? Seblak mah di ujung berung ge aya. Berarti Anda tidak mencapai tapi tidak bikin Anda putus asa. Benar gak? Tapi ingat kejadian Anda dulu. Dulu Anda dekat sama Iwan. Tapi Iwan malah menikah dengan Rena. Dengan Rena. Anda sakit, nepika mengalami sakit GERD. Apa? Lambung. Nepika ayeuna. Padahal Anda sudah bersuami, yaitu dengan Asep Suryana. Itu namanya ya'isa. Jadi ya'isa itu putus asa karena tidak bisa mencapai keinginan. Ya. Nah jadi hati-hati Bu, Pak. Kalau kita punya keinginan, jangan sampai tidak tercapainya itu membuat kita jadi putus asa. Nah, yang kedua konata. Konata artinya putus asa dari rahmat dan cinta Allah. Itu konata. Putus asa dari cinta dan rahmat Allah. Ya. Itu konata. Kalau tadi mah ya Isa mah, saya punya keinginan, tak terwujud. Nah, saya jadi uring-uringan, marah-marah. Nah itu ya Isa. Ya. Kalau konata mah, putus asa dari rahmat Allah. Saya berdoa. Sekarang udah gak berdoa lagi. Kenapa? Percuma Berdoa. Salaki itu robah-robah. Bu,
Ada nggak di sini yang menghentikan doa karena Anda merasa doanya tidak dikabulkan? Ada. Mun ada itu konata namanya. Putus asa dari rahmat Allah. Ada juga yang gini, kamu teh taubat atuh. Dosa aku udah terlalu banyak, kayaknya Allah gak akan mengampuni. Kagok lah orang mah kagok basuh. Nah jadi kepalang kadung ya, kepalang tanggung gitu. Ada orang yang dia berbuat dosa itu merasa, dosa aku teh banyak ya. Kayaknya Allah gak akan ngampunin saya, biarin aja deh. Jadi akhirnya dia terus melakukan dosa. Karena apa? Putus asa dari rahmat Allah. Padahal Allah katakan latak natu mir rahmatillah. Kamu jangan putus asa dari ampunan Allah. Jadi gini Pak Bu, sebanyak apapun dosa kita, anggaplah kita ini orang yang paling nista di muka bumi ini, jangan putus asa dari ampunan Allah. Betapa banyak ahli maksiat masuk surga karena rahmat Allah. Asal dia mohon ampun, dia tobat, dia istighfar, dia perbaiki diri. Jadi tidak boleh kita mengatakan dosa aku terlalu banyak, kayaknya Allah gak akan ngampunin dosa saya. Gak boleh gitu, Anda gak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Nah putus asa dari rahmat Allah itu namanya qanata. Kalau ya Isa, putus asa karena tidak mencapai yang kita inginkan. Nah jadi kalau ya Isa mah biasanya kaitan dengan urusan yang bersifat duniawi. Ya. Nah, yang ketiga balasa. Ya. Ya. Balasa itu keputusasaan yang mengakibatkan pikiran kita tidak jernih. Jadi keputusasaan yang mengakibatkan pikiran kita itu tidak jernih. Ibu, boleh jadi kita putus asa sehingga pikiran kita itu tidak jernih. Nah, termasuk balasa itu orang yang dia tidak mencapai sesuatu, pikirannya nggak jernih, terus dia anggap mati itu penyelesaian. Kan orang itu bunuh diri karena merasa nggak ada guna. Jadi pikirannya tuh nggak jernih gitu. Paham Bu? Jadi gini Pak, kalau orang tidak mencapai sesuatu yang dia cari, itu hanya kecewa. Terus dia jadi tidak semangat. Nah itu namanya ya Isa. Tapi kalau balasa mah sampai pikirannya tidak jernih. Mohon maaf, ada enggak orang yang menjadi ada tanda-tanda kegilaan ODGJ karena harapannya tidak terwujud? Ada. Tiap wanita dipanggil Raisa, Raisa. Karena dia tergila-gila sama, dia mau nikah sama Raisa. Anaknya Haji Somad, bukan Raisa penyanyi. Raisa anaknya Haji Somad. Tapi qadarullah Raisa teh malah nikah dengan teman dekat dia. Ya. Kan Wawan teh punya teman dekat namanya Agus. Nah, Raisa itu udah deket sama Wawan. Tapi si Raisa teh kalah nikah jeung Agus. Koslet tak otakna teh. Maka setiap perempuan dipanggil Raisa. Raisa, I love you. Nah, jadi kalau balasa mah keputusasaan sampai pikiran teh kacau. Bu, kalau ya Isa mah cuma kecewa, marah, kesel. Nah itu mah ya Isa. Nah kalau balasa mah naik dari situ. Otaknya jadi terjalan. Jadi koslet. Kan gitu. Jadi koslet. Gitu. Tiap ayam mobil, nu abdi eta. Nu abdi.
Ningali parkiran, yo segitu mobil ngajajar. Nu abdi teh sadayana teh nu abdi. Jadi segala mobil di aku ku manehna teh. Itu karena putus asa, dia punya mobil, ngeredit begitu lunas, ku istrina digadekeun. Napi ka dijabel. Kecewa, tapi kecewanya terlalu dalam. Sehingga ngeganggu otakna, pikiranna. Matak setiap aya mobil di aku nu itu nu abdi. Ya Allah mobil abdi seueur ya Allah. Nah, jadi kalau ya Isa mah putus asa yang masih bisa dikendalikan. Kalau balasa mah putus asa nu kudu diobati. Harus sudah diobati. Harus konsul ke dokter jiwa. Ya ke dokter Rama ya gitu. Nah kalau konata mah putus asa yang sifatnya yang tadi. Aku mah kayak gini bu. Ibu teh baik ke suami. Tapi suami ibu buruk sama anda. Cek anda teh. Riet kumaha manehna we ya. Eta kira-kira konata apa ya Isa apa balasa? Gini. Ibu teh baik ke suami. Suami ibu teh buruk ka ibu teh. Akhirnya si ibu teh sekarang mah keun antep gimana dia we gitu. Apa? Ya Isa. Kalau cuma sebatas kesel pokoknya mah ibu teh udah nggak pernah nyiapin minum. Ibu teh nggak pernah ngistrikain baju. Ibu teh udah nggak pernah masakin, ya. Baik, antep. Nah, iya dosa mataku dibahas ke dosa. Dosa atuh pa, dosa ya Isa teh. Ya teh aku teh keur ngomongan pidosaeun. Ari ibu dosa atuh bapak, dosa. Tapi itu namanya ya Isa. Jadi Anda apatis, udahlah. Nah itu teh dosa. Dosa ya Isa. Nah terus si teteh eta teh lama-lama nganggap semua laki-laki mah buaya jika suamina. Naon ta eta? Balasa otakna nu geus masalah. Kalau gini bu, kalau ibu, suami teh kesel. Suami ibu kesel, fokus gitu kan. Karena berbuat baik apapun dia mah buruk we. Sampai ibu teh mati rasa. Sampai ibu teh putus asa begini, ini mah pokoknya kumaha manehna lah, gimana dia aja teh. Itu ya Isa. Tapi kalau ningali Aan, sarua jeung salaki urang. Ningali Aam, komo ieu sarua. Pokoknya ningali lalaki disamakan dengan, nah itu namanya apa? Balasa. Ya, ibu tipe mana? Ya Isa apa balasa? Nah, jadi putus asa itu di dalam Al-Quran memang ada ragamnya, ya kan gitu, ada ragamnya. Nah, ibu bapak, kita ini memang bahkan kepada Allah saja, sekalipun saya bilang sekalipun saya ini orang bejat, saya ini ahli maksiat, segala dosa udah saya lakukan, sampai di titik itu teh, kita nggak boleh putus asa, ya. Kebayang nggak Allah Maha Tahu ada manusia yang putus asa di titik itu. Aku mah tanggung lah jadi orang baik juga. Nah akhirnya dia terus berbuat buruk. Nah itu namanya konata. Dan Allah mengingatkan kita ini nggak boleh begitu. Usadaan boleh dilihat ya di dalam surat Az-Zumar ya. Ayat 53. Az-Zumar itu surat ke-39 ya. Di halaman 464. Sudah ada? Ya silakan kita ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا Innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Nah ini ibu bapak, kita ini dalam hidup harus selalu punya harapan. Kalau kita punya anak yang tidak soleh, belum soleh, jangan putus asa. Doakan, 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 doakan. Boleh jadi anak kita soleh justru setelah kita wafat. Mungkin enggak? Mungkin kan? Kalau saya teh ingin nanya ibu bapak, boleh jadi dulu Anda teh, wah diajak ngaji teh susah. Tapi begitu orang tua Anda meninggal, Anda jadi rajin ngaji. Mungkin enggak ada doa orang tuanya. Ada orang yang tadinya jauh dari agama, ku orang tuanya diajak untuk berpegang teguh pada agama teh nggak mau. Tapi terus orang tua nanti tidak putus harapan, tidak putus asa, ngadoa. Itulah bahwa kita ini dalam hidup harus punya asa, harus punya harapan. Ya. Kalau suami ibu belum soleh, terus bu doakan. Mungkin nggak ibu sudah meninggal dia baru soleh. Jadi setelah ibu meninggal, dia nikah lagi dengan istri yang baru. Nah, dengan istri yang baru itu dia soleh. Nah, hari ibu barara gitu. Mungkin nggak itu dari doa istrinya? Mungkin. mungkin gitu kan. Jadi maksudnya, Bapak Ibu guru nih, saya yakin. Boleh jadi kita pernah punya murid nupang bangor nasa sekolah. Tapi alhamdulillah dia itu sekarang jadi orang yang paling sukses, paling bager. Itu boleh jadi karena doa. Doa gurunya. Mata kita kalau jadi guru teh sing ikhlas ya ibu bapak guru ya. Doakan. Jadi saya teh kalau punya murid teh ya Allah mudah-mudahan orang ini soleh. Karena kalau dia soleh saya teh dapat jariah. Jadi kalau saya mendoakan ibu bapak supaya jadi ahli surga, terus ibu bapak soleh, saya teh dapat jariah. Ya. Ibu kalau ngedoain saya Ustadz Aan ya, dan saya jadi orang soleh, ibu teh jadi dapat jariah. Tapi kan ibu bapak masuk tara ngedoakan saya. Tara, osok. Nah, ya. Pokoknya nama saya titip, kalau Anda ingat saya, lalu mendoakan, saya mah ingin didoakan teh ameh fokusnya, doakan biar dosa-dosa saya diampuni, udah aja itu. Saya mah cuma minta itu saja dah. Jadi kalau ibu pas ingat saya, gemun keur inget. Ingat saya, ya Allah ampuni dosa-dosa Aam, ampuni ya Allah. Saya mah yang saya mintakan dari orang cuma itu saja. Udahlah itu aja. Dan yang lain malah bu, semuanya juga relatif ya. Nah gitu. Jadi hari Ustadz Aan mun hoyong didoakan ku jamaah minta apa Ustadz? Tong nurutan. Dia mending gak ada ide. Diampuni dosa, pokoknya malah saya, Ustadz Aan, semuanya. Pokoknya Anda kalau ingat guru-guru Anda, ya Allah ampuni dosa-dosa guru-guru. Saya ya kalau pas sholat, pas tawaf, saya yakin saya bisa begini tuh karena ada saham dari guru-guru saya. Pasti itu dari mulai guru SD, saya mah kan dari playgroup kan. Nah. Cek Anda teh mal mungkin tahun kelahiran gitu aya playgroup. Mal mungkin ya. Tapi enggak ada ijazahna saya mah. Nah, saya selalu berdoa ya Allah ampuni dosa-dosa guru-guru saya.
Ampuni ya Allah siapapun yang telah memberikan ilmu kepada saya. Jadi saya selalu memohonkan ampunan untuk siapapun yang pernah mengajari saya. Gitu. Kenapa? Aslinya yang diperlukan kita itu cuma ampunan. Sok, saya nggak akan gitu, Bu, tolong ya doakan biar harta saya berkah. Dah relatif itu mah. Saya gak bisa nggak doa itu mah. Ya. Bu, tolong doakan ya saudara saya soleh, keluarga saya soleh. Dah saya gak bisa itu mah. Tapi kalau ampunan mah, ya saya perlukan. Nah makanya doa kita kepada yang sudah almarhum pun Allahumma gfir lahu. Dengar ya, Anda mendoakan orang wafat kan cuma Allahumma gfir lahu. Ya Allah ampuni, warhamhu rahmati, wa'afihi wa'fu anhu maafkan, wa akrim nuzulahu muliakan dia di sisimu, wa wasi madkhalahu luaskan alam kubur. Berarti yang diperlukan oleh semua orang mah ampunan. Ampunan. Nah jadi kalau pas lagi ingat Ustadz Aan minta doa agar saya diampuni saja. Ya. Nah kita pun menurut ayat ini, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan pada hamba-hambaku yang pernah berbuat dosa, pernah terjerumus dosa, la taqnatu mir rahmatillah. Kamu jangan putus asa dari rahmat itu ampunan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Jadi jangan putus asa dari ampunan Allah. Sebejat apapun kita. Ya. Jadi sebejat apapun saya kudu mengatakan semoga Allah mengampuni dosa saya. Jadi jangan gini. Hari kamu sok tobat. Mau dihampura, ku Allah teh saya teh nggak akan diampuni. Nggak boleh gitu. Benar dosa saya berlimpah, benar kemaksiatan saya berlimpah, tapi ampunan Allah lebih luas lagi. Nah jadi kudu berpikir bahwa menurut ayat ini tidak boleh konata, kamu tidak boleh putus asa dari ampunan Allah. Nah jadi saudara-saudara sekalian, di antara sifat yang tidak disukai Allah itu adalah kita tidak punya asa, tidak punya harapan, ya, tidak punya semangat. Nah, Bu, sebenarnya kalau orang putus asa itu efeknya diantaranya suka gampang lelah gitu. Ya, orang putus asa biasanya suka nggak ada harapan hidup. Nafsu makan muntah menurun meningkat. Dahar we, eta keur putus asa. Atau enggak mau makan. Nanti tanya ke dokter jiwa geura. Terus susah tidur, Bu. Ada gangguan tidur kalau orang putus asa itu. Tapi tidak semua gangguan tidur karena putus asa. Bisa juga ada penyakit lain gitu. Ya. Terus biasanya sok hoream bebersih. Orang kalau lagi putus asa, Bu, enggak mau dandan. Jimun istri kucel, Pak. Bapak tingali ka dia. Mun istri kucel kumel beungeut seseuheun. Kemungkinan ada keputusasaan. Bu, ini yang paling layak cerita tentang ini mah dokter jiwa. Tapi dari literatur yang saya baca, katanya orang kalau putus asa itu salah satunya di kamar aja. Menyendiri aja, ya sensitif Bu ditanya teh. Nah, terus mau mandi teh susah aja. Makanya menurut Imam Ghazali setan itu bisa masuk lewat putus asa. Karenanya apa? Ciri orang yang kerasukan setan mah dia nggak mau bebersih. Jadi orang yang punya ilmu hitam itu biasanya suka waterproof anti air. Asli loh Bu. Jadi dia itu nggak mau mandi, ya nggak mau wudhu. Kok wudhu mah jauhan. Matak Pak Bu, kenapa Islam mengajari kita wudhu, mandi? Itu teh sebenarnya
Wudu itu menjauhkan diri kita dari setan. Itu sebabnya kenapa kalau kita marah berwudu. Ibu gelisah berwudu. Udah wudu masih gelisah juga sok sholat. Supaya setan tidak masuk dan merontokkan, bukan merontokkan iman. Orang keur ngobrolkeun harapan. Tong sok ngarubah judul. Gitu. Merontokkan iman. Kita lagi cerita tentang harapan. Tong sok ngarubah judul. Merontokkan iman. Iya benar, tapi yang jadi fokus kan merontokkan harapan. Gitu. Jadi begitu ada timbul keputusasaan, wudu. Sampai pada titik, termasuk putus asa itu apatis. Misalnya gini, kita nyuruh anak belajar. Ayo belajar budak teh iya mah. Dengernya mamah mah moal nitah deui. Mun teu lulus tong nyalahkeun mamah. Aya teh di dieu kitu. Wudu, salat. Apatis itu apa? Itu salah satu bisi setan itu masuk lewat putus asa. Ya. Bu, kalau kita sudah apatis dengan sesuatu, ya. Suami teh diingetin, ayah sholat, ya bentar, ayah sholat, ya bentar. Ibu teh dina hate, antep sih aku aing mah moal bejaan deui. Capek-capek, naraka bae lah. Kayak di akhirat sendiri gitu. Capek-capek gimana maneh, naraka, surga, syukur lah. Naon ieu aya nu seurina kenceng gitu, jiga nama sok kitu. Nah itu teh Bu, cepet istighfar, cepet wudu. Karena katanya setan itu suka bisa masuk lewat putus asa. Nah salah satunya orang yang diperbudak oleh setan itu dia tidak suka dengan kebersihan. Mandi nggak mau, apalagi wudu ya. Itu tuh bisi Anda nggak percaya, coba lihat. Jadi orang yang belajar yang aneh-aneh, ilmu yang aneh-aneh, ilmu hitam yang gitu tuh dia nggak mau gitu loh. Ya. Makanya Imam Ghazali mengatakan kalau ada bisikan putus asa, cepat kamu wudu. Seperti halnya kalau kamu marah, cepat kamu wudu. Kenapa? Karena si setan teh masuk lewat putus asa. Nah sampai pada titik yang tadi yang saya sebut, apa istilahnya yang sampai daya ingatnya rusak, sampai akhirnya mau bunuh diri, balasa. Nah itu teh setan udah kadung masuk ya, kalau bahasa agama. Tapi kalau bahasa psikologi, bahasa psikiatri mungkin ada istilah lain. Ini mah saya lihat dari sudut ilmu agama. Jadi sampai pada titik akal sehatnya tidak normal, makanya kalau ada misalnya kekecewaan yang memuncak, cepat wudu. Jadi Anda mencegah masuknya setan. Karena setan itu akan menguasai kita saat iman kita lagi turun. Seperti virus akan kena pada seseorang ya ketika daya tahan tubuhnya turun, lemah ya gitu. Bu, kalau lagi haji kan sakamar teh bertiga, berempat, berlima ya. Mun aya nu batuk hiji, tas sakamar teh batuk. Ya, karena si virus menyebar. Dan tapi ada orang yang teman-temannya batuk semua, dia mah enggak. Nah, daya tahan tubuhnya bagus. Sok buka surat An-Nahl. Ya. An-Nahl. Surat ke-16. Surat ke-16. Ayat 99 100. Coba lihat. Dicek dulu, bisi salah. Innahu laisalahu sultanun. Ya, ayat 99 sampai 100. Surat An-Nahl. Ya, surat An-Nahl surat ke-16 ayat 99
Ada di halaman 278. Ya, silakan kita baca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Shadaqallahul azim. Sahabat percikan iman, baik yang offline ataupun online, kan hidup kita itu selalu menghadapi masalah. Nah, saya bilang tadi begitu ada bisikan putus asa, sok segera istighfar, segera berwudu, sholat syukrul wudu, bermohon kepada Allah perlindungan. Kalau udah gitu teh kita sedang mengambil kekuatan. Karena menurut ayat ini, innahu laisa lahu sultan. Ya, sesungguhnya setan tidak berpengaruh terhadap orang beriman dan sing tawakal, sing iman, jangan putus asa, setan gak akan masuk, saudara-saudara sekalian. Lalu setan itu akan masuk, ini bahasa agama ya, sekali lagi. Kalau bahasa psikologi ada istilahnya, bahasa psikiatri ada istilahnya. Saya ini membahas dari perspektif Al-Quran. Bahwa kekuatan setan itu akan berpengaruh, pengaruhnya hanya berlaku terhadap orang yang menjadikan setan sebagai pemimpin dan mempersekutukannya dengan Allah. Jadi kalau keputusasaan ini diikuti, ya itu bisa mencelakakan diri, makanya dilawan. Nah karena itu selama di dunia persoalan hidup itu pasti akan selalu menghampiri kita. Ketika ada persoalan yang menghampiri kita, pilihannya dua, menyerah atau berserah. Apa? Kalau kita punya masalah dalam hidup, pilihannya cuma dua, menyerah. Menyerah itu artinya apa? Putus asa. Atau berserah artinya apa? Bahasa agamanya tadi bertawakal, berjuang menyelesaikan masalah. Jadi setiap masalah itu berserah atau menyerah. Anda mau pergi ke sini, hujan. Ya? Ada yang menyerah. Wih deui. Kunaon mama? Hujan. Belum turun, lihat mendung. Jadi ku mendung saja takut ya. Berarti apa? Ada lagi yang berserah. Mendung nih, bawa payung. Ya, bawa jas hujan. Begitu. Bener hujan. Saya tahu di musim hujan di antara Anda banyak yang ketika duduk teh baju nanti basuh sebenarnya. Nepi pas bubar kering baju Anda. Terutama kaos kaki. Berarti apa itu? Berarti jadi gini hidup mah menyerah atau berserah. Kita nggak boleh menyerah, ya. Kenapa saudara-saudara kita di Palestina itu bukan berserah, bukan menyerah, dia berserah, berjuang, ya, untuk terbebas dari penjajahan Israel, berjuang. Nah Bu, Pak, kalau kita nonton berita itu tuh, berarti kita kudu bersyukur karena kita mah nggak ada apa-apanya. Atuh Bu, nggak ada apa-apanya. Kita kudu berserah. Artinya berserah itu kalau bahasa agama di sini, bahasa Al-Quran, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan tidak punya kuasa terhadap orang beriman, setan tidak berpengaruh, tidak akan punya pengaruh terhadap orang beriman dan yang bertawakal. Bahasa saya bertawakal apa? Berserah.
hidup itu cuma dua, menyerah. Nah, coba nih saya lihat banyak wajah-wajah yang sedang bermasalah ini. Kan gitu. Anda hanya dua, menyerah, berserah. So, ya. Jadi kalau kita berjuang, artinya dia berserah. Ada orang yang sakit, walaupun penyakitnya berat, dia berserah. Artinya berobat semampu dia berobat. Tapi ada juga yang menyerah. Ya. Mama, ini minum obatnya. Paeh bae mama. Moal diminum ku mama. Geus 3 tahun minum obat eta teh cager mama teh. Bae paeh ge. Berarti apa? Menyerah. Ya kan? Jadi hidup mah oh kedah dipaksa wae. Berserah nenek kedah berserah, enggak boleh menyerah. Kan? Mak, ieu tuang obatna, moal aing mah. Angger nyeri kan gitu. Berarti apa? Menyerah. Kalau berserah mah, mak ieu tuang obatnya, heeh sok. Heeh sok gitu. Aya karaos, eueuh karaos tapi besok. Sok. Berarti apa? Berserah. Ya. Nah, Ustadz Aan dalam mengajar itu pasti punya mental berserah. Ngajar. Eta muridna tetap salah bacaannya. Terus saya diajarkan. Nah, itu namanya berserah. Ari menyerah mah. Ibu mah tos tong diajar deui nya. Ibu tos lami teuing belajar sareng abdi teh ibu teh tos 3 tahun. Tapi teu aya progresnya kan itu. Tos we ibu tong sumping deui. Berarti Ustadz Aan sebagai guru apa? Menyerah. Ibu ngadepin suami berserah apa menyerah? Berserah. Ayeuna berserah. Di imah mah menyerah. Emang saya nggak tahu. Nah jadi kalau menurut hemat saya, kalau kita hubungkan dengan kejadian yang lagi hangat di Palestina, kebayang gak mereka dihancurin rumahnya, mereka diusir, mereka dipenjarakan dalam sebuah penjara raksasa. Akses kehidupan pokok mereka ditutup, mereka tidak diberi listrik, tidak diberi air, ya. Sekolah ditutup, rumah sakit bahkan kemarin dibom, ya. Gitu. Udah gitu yang paling parah negara-negara Arab di sekitarnya juga tidak kompak. Cuma NATO, no action, talk only. Ya kan gitu. Tapi kenapa mereka tetap bertahan? Karena berserah. Karena berserah. Nah, saudara-saudaraku tercinta, dulu kita tidak akan merdeka ngadepin penjajah. Karena penjajah itu senjatanya otomatis. Kita cuma bambu runcing, cuma bambu. Saya ingat lagi kecil gitu, Aki teh ngeluarin, ya nanti ngeluarin berbagai macam senjata. Tah, Aki teh ngalawan penjajah teh, ku ieu cenah. Aya model parang gitu, ku ieu cenah. Aki saya teh kitu-kitu ge pejuang. Gitu. Bercerita sama cucu kesayangannya kan. Gitu kan, cucu kesayangannya. Kan saya mah cucu laki-laki pertama. Jadi wajarlah diogo. Diogo ya gitu. Terus diajarin bagaimana kehidupan yang berat waktu zaman perang kan gitu. Nah saya mikir gini, ya dulu mah teu mikirnya. Cuma mikirnya gini, oh iya ya. Orang yang kayak kakek saya itu zaman dulu semuanya mentalnya kayak begitu. Pokoknya gimana caranya penjajah keluar dari negeri ini. Sekalipun cuma bersenjatakan bambu runcing. Nah itu artinya apa? Berserah. Itu namanya berserah. Gitu ya. Nah sekarang perlu dibahas cara
menjaga harapan, menjaga asa, cara menjaga asa, cara menjaga harapan, ya caranya. 1, pahami bahwa hakikat hidup itu adalah ujian. Itu yang pertama. Jadi gimana caranya supaya asa itu tetap hidup? Gimana caranya supaya harapan itu tetap menggelora? Gimana kita bisa menjaga harapan, menjaga asa? Pertama, pahami hakikat hidup itu ujian. Kita kudu ngerti ibu bapak, paham betul hidup mah ujian. Ya, gitu. Coba lihat surat Al-Ankabut. Al-Ankabut yang awal-awal ayat 1, 2, 3. Halaman 396. Ya, baik kita baca ta'awudz, basmalah, kemudian baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Sadaqallahul azim. Nah ini rumus pertama. Gimana caranya asa, harapan terus menggelora pada jiwa kita. Maka pahami hidup itu ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan hanya mengatakan beriman padahal mereka tidak diuji? Apakah mereka nggak tahu kalau iman itu pasti mereka itu akan diuji? Kita ini akan diuji. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah mengetahui orang-orang yang benar-benar imannya dan orang-orang yang dusta imannya. Jadi saya dan Anda semua itu sangat dipastikan akan menerima ujian. Hanya memang ujian itu nggak bisa kita pilih. Terus apa bedanya ujian sekolah dan ujian kehidupan? Adi di sekolah ada ujian tuh. Nih para guru, apa bedanya ujian sekolah dan ujian kehidupan? Kalau ujian sekolah belajar dulu, baru uji. Kalau ujian kehidupan dikasih soal dulu, baru belajar. Benar gak sih? Nah jadi beda. Kalau ujian sekolah mah, makanya ada kisi-kisi. Nah mahasiswa sok pak, kisi-kisinya apa? Kisi-kisinya seluruh materi yang saya sampaikan, si bapak mah gitu kan. Jadi kalau ujian sekolah dimulai dari belajar dulu. Anda belajar dikasih ujian, makanya terprediksi kayaknya bakal keluar ini. Walaupun tidak 100% tapi 80% bisa diprediksi ujian apa? Sekolah. Karena Anda tahu nggak? Ada ujian yang unpredictable, nggak bisa diprediksi, yaitu ujian kehidupan. Nah ujian kehidupan mah kadang-kadang ya tidak terprediksi loh Pak. Tidak tahu
waktunya kapan, jenis ujiannya apa, soalnya seperti apa. Makanya ujian kehidupan tuh belajarnya setelah terima ujian. Itu sebabnya tidak sedikit yang datang ke sini jadi rajin dengar agama karena sedang mendapatkan berbagai macam ujian. Naon suraseri, salah nggak sih Anda baru belajar ngaji mau dengar tausiah ya, baik yang online ataupun yang offline di sini, setelah problem hidup Anda banyak, akhirnya iya mah kudu belajar agama ya. Ada nggak di sini yang begitu? Ada. Salah. Emang nggak salah. Emang ujian hidup mah belajarnya setelah ujian itu ada di genggaman kita, gitu. Itu bedanya teman-teman sekalian. Ya, jadi suka ada yang gini kan? Kamu mah arigus, aya masalah rumah tangga, kakara ngaji, maneh mah. Geus aya masalah jeung anak, kakara datang ka pengajian, kamu mah. Usaha geus bangkrut, kakara ngaji, kamu mah. Itu kalimat yang salah. Kenapa? Dan memang ujian kehidupan mah belajarnya. Hanya bedanya kalau orang yang ngaji dari dulu ya minimal dia lebih bisa menyelesaikan masalah. Jadi saya mah tidak pernah menegur orang, Bu, ibu usahana bangkrutnya matang kaosnya ibu tehnya gitu. Saya nggak pernah gitu. Ya, ibu sedang bermasalah ya sama suami ya. Pak Am taunya apal deh ibu tarang ngaji terus jadi ngaji atuh. Ibu kayaknya lagi masalah ya sama suami ya. Bu, sebenarnya pernyataan saya mengatakan ibu mah udah ada masalah, bapak mah udah ada masalah, baru ngaji. Itu pernyataan yang salah. Kenapa? Sifat ujian kehidupan mah orang tuh baru belajar setelah kena. Udah ada masalah jeung anak, iya mah orang teh kudu introspeksi diri, kudu ngaji, kudu taubat ke Allah gitu kan. Salah? Enggak salah. Enggak salah. Karena itulah sifat dari ujian kehidupan. Gitu. Dikuatkan lagi Ustadaan satu lagi ya. Masih bicara tentang ujian, memahami ujian. Surat Al-Baqarah ayat 214. Oke, baik kita sama-sama ya baca ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم. Sahabat percikan iman, ayat ini menguatkan yang tadi sedang kita ceritakan. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang sebelummu. Masathumul ba'sa, mereka ditimpa oleh kemelaratan, wadharra, penderitaan, wazulzilu, diguncang dengan berbagai cobaan, diguncang perasaannya, hatinya, ya. Sampai Rasul dan orang-orang beriman mengatakan, kapan pertolongan Allah? Itu saking beratnya ujian tuh gini, kapan ya pertolongan Allah itu turun? Ala inna nasrullahi qarib. Jadi begini teman-teman semuanya.
Kalau kita ingin selalu punya asa, menyala harapan kita tuh di otak tuh harus sudah terbentuk. Ada sebuah paradigma berpikir bahwa selama hidup pasti bakal ada ujian. Nah, hanya ujian kehidupan mah pada akhirnya kita belajar setelah ujian itu tiba. Makanya sebodoh-bodohnya manusia, apa? Ulangi. Dia diuji tapi tidak mau belajar. Paham Bu? Jadi justru kalau ada orang yang tadinya tidak pernah datang ke pengajian, tadinya tidak pernah tahajud, tadinya tidak pernah baca Quran, tadinya tidak pernah dekat dengan Allah. Begitu diguncang dengan ujian, dia jadi dekat dengan Allah, itu cerdas. Dia menggantungkan diri kepada Allah. Orang yang bodoh mah, dia diuji, tapi gak mau belajar juga. Nah, jadi jangan suka nyindir orang yang tadinya gak pernah ngaji, terus ngaji ya. Karena kenapa coba si ibu itu ngaji? Kan ujiannya kerloba ayeuna. Anda masuk kalah ka ngagibah. Si ibu itunya dulu ku urang diajak ngaji hese. Naon cik? Kan salakina keur bager. Usahana alus. Ayeuna kan salakina gering. Usahana bangkrut. Terus budakna ge bermasalah. Tamun geus kitu mah kakara ngaji. Padahal itu bagus karena ada yang lebih parah. Udah mas suaminya bermasalah, usahanya bangkrut, anak-anaknya bermasalah, malah tidak pernah ngaji, tidak pernah dekat dengan Allah, tidak pernah dekat. Itu orang bodoh. Jadi yang hadir di sini adalah orang-orang cerdas. Semakin banyak bermasalah, semakin banyak belajar. Nah, jadi supaya kita punya asa, supaya kita punya semangat, supaya kita punya harapan, satu, fahami bahwa hidup itu selalu ada ujian. Yang kedua, akan dibahas minggu depan. Udah 10:30 ya. Saya udah dari 8:30, saya udah hampir 2 jam atau ngomong. Nggak kerasa. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.